Hari ini saya akan membahas tentang transformasi geometri yang berfokus pada dilatasi. Dilatasi ini dapat berupa pembesaran atau pengecilan suatu objek dalam bidang kartesius. Pembesaran atau pengecilan objek ini bergantung pada pengali atau faktor skala yang biasa ditulis dengan K dan titik pusat dilatasi. Titik pusat dilatasi ada dua. Ada titik pusat 0,0 dan titik pusat A, B. Yang pertama, yang 0,0. Apabila titik A, X, Y didilatasi dengan D, 0,K, maka diperoleh bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Maksudnya D 0,K di sini adalah titik pusat dengan 0,0 dan faktor skala K. Jadi biasa ditulis dengan 0,K. Yang kedua, jika titik A, X, Y didilatasi dengan pusat P, XP, YP dan faktor skala K ditulis D, P, K. Maksudnya di sini P adalah titik pusat A, B dan K adalah faktor skalanya, sehingga menghasilkan bayangan titik A aksen, X aksen, Y aksen. Dilatasi ini ada dua. Jika dilatasi atau objek diperbesar, maka faktor skala atau K-nya akan lebih dari 1. Jika objek diperkecil, maka faktor skala atau K-nya lebih kecil dari 1. Nah, sebagai contoh dari gambar dilatasi di sini ya. Di sini ada 3 gambar, segitiga orange, hitam, dan hijau. Segitiga hitam ini merupakan gambar awal atau titik awal dari dilatasi. Jadi, jika segitiga hitam diperbesar, maka akan menghasilkan segitiga berwarna hijau. Jika segitiga hitam diperkecil, maka akan menghasilkan segitiga berwarna orange. Jadi, jika diperkecil, maka faktor skalanya akan kurang dari 1. Jika diperbesar, maka faktor skala akan lebih dari 1. Kita langsung ke contoh soal. Titik L negatif 12,8 didilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skalanya adalah negatif 5/4. Maka di sini akan mencari bayangan dari titik L. Di sini untuk rumusnya L negatif 12,8. Di sini titik pusatnya 0,0 dan faktor skalanya negatif 5/4. Di sini akan mencari bayangannya. Untuk mencari bayangannya yaitu X dikali K sama dengan XK. X-nya di sini negatif 12, yang ini ya X. K-nya adalah faktor skala, yang ini negatif 5/4. Jadi negatif 12 dikali negatif 5/4 sama dengan 15. Di sini untuk yang titik Y dikali K sama dengan YK. Untuk rumusnya tetap sama ya, seperti ini. Jadi, titik Y 8 dikali negatif 5/4 sama dengan negatif 10. Sehingga, bayangan dari L negatif 12,8 adalah L aksen 15, negatif 10. Soal yang kedua, bayangan titik P oleh dilatasi 0,0,4 adalah P aksen negatif 8,12. Jadi di sini mencari titik awalnya. Untuk rumusnya tetap sama ya, hanya saja tempatnya berpindah. Di sini X, Y, di sini negatif 8,12. Di sini
0,0,4. Maksudnya di sini dilatasinya, pusat dilatasinya 0,0 dengan faktor skala 4. Untuk rumusnya tetap sama seperti yang tadi ya. Di sini X dikali K sama dengan XK. Jadi X-nya karena belum diketahui tetap ditulis X ya. Dikali 4. 4 ini adalah faktor skalanya, yang ini. Ini. Sama dengan negatif 8. X sama dengan negatif 8 dibagi 4. Di sini 4-nya dipindah ke depan. Karena di sini perkalian, dipindah ke depan maka akan menjadi pembagian. Negatif 8 dibagi 4 sama dengan negatif 2. Untuk yang Y caranya juga sama. Y dikali K sama dengan YK. Y dikali faktor skalanya 4 sama dengan 12. Di sini 12. Jadi Y sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi titik awal dari L aksen negatif 8,12 adalah negatif 2,3. Di sini soal yang ketiga. Ada titik Z aksen 18, negatif 12 merupakan bayangan dari titik Z negatif 6,4 oleh dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala K. Jadi untuk soal yang pertama tadi kita mencari bayangan, yang soal kedua mencari titik awalnya, dan yang ketiga untuk mencari faktor skala atau nilai K-nya. Untuk mencari faktor skala, kita hanya membutuhkan satu titik saja. Kita pilih salah satu, mau membuktikan dengan yang titik X atau titik Z, titik Y. Oke. Di sini ya, kita pilih salah satu, mau membuktikan dengan titik X, negatif 6 dan 18, atau 4 dengan negatif 12. Nah, kita akan mengambil contoh dari yang titik X dulu. Di sini caranya juga sama, rumusnya tetap 1, X dikali K sama dengan XK. Jadi, di sini X-nya negatif 6, K-nya tetap ya, karena yang mau dicari adalah nilai K-nya. Sama dengan 18, yang ini. Jadi, K sama dengan 18 dibagi negatif 8, sama dengan negatif 3. Jadi, untuk titik Y ataupun selanjutnya itu tetap sama ya, faktor skalanya hanya 1. Kita buktikan juga yang titik Y apakah sama negatif 3. Nah, di sini ya 4 dikali K sama dengan negatif 12. Negatif 12 dibagi 4 sama dengan negatif 3. Ternyata faktor skalanya sama ya. Jadi jika kamu ingin mengerjakan untuk mencari faktor skala, kamu hanya membutuhkan satu titik saja, tidak perlu membuktikan semua titik, agar menghemat waktu untuk mengerjakan soal yang lainnya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang transformasi geometri dilatasi. Sampai bertemu di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.